Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Maulana dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Majah Sakti Tegal. Ya, di sini saya akan mereview mata kuliah atau materi mata kuliah tentang mekanika fluida yang berkaitan dengan bab potensi daya pada aliran sungai. Ya, pada bab ini memang berkaitan dengan mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, PLTM ini merupakan suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air itu sendiri. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan pengukuran sebelum mendesain sebuah instalasi PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama ada pengukuran laju debit aliran sungai, yang mana pengukuran ini sangat penting ya untuk mengetahui seberapa deras atau seberapa kecil besar aliran sungai itu sendiri. Yang kedua, pengukuran profil atau kontur sungai, pengukuran tinggi jatuh atau head, dan yang terakhir ada pengukuran demografis. Memang ada beberapa keunggulan bagi mikrohidro atau keunggulan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama merupakan PLTM ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara atau pencemaran. Yang kedua, biaya operasi yang murah karena tidak perlu membeli bahan bakar lagi, karena kita tahu sendiri bahan bakarnya itu dari atau tenaganya itu dari aliran sungai atau aliran air terjun. Yang ketiga, mendorong para penduduknya untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama lingkungan sungai atau lingkungan yang berkaitan dengan air. Untuk rumusnya itu sendiri, perhitungan daya atau potensi daya PG memiliki rumus G dikali Q dikali HG atau head kotor, dimana 9 atau 9,8 ini merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dengan Q itu sendiri memiliki rumus V kali A, kecepatan dikali luasan sungai itu sendiri. Selanjutnya saya akan coba mereview tentang praktek yang kemarin saya lakukan bersama kelompok saya di sungai yang ada di Danawari, Kabupaten Tegal. Ya, ini hasil yang kita peroleh dari praktek di desa Danawari, namanya sungai di depan makam Ki Gede Sebayu. Yang pertama ada data satu mengukur kedalaman sungai. Kita menggunakan 10 kali percobaan, di mana tiap percobaan kita menggunakan 3 titik, di mana tiap percobaan kita peroleh rata-rata kedalaman, dan dari 10 percobaan kita memperoleh rata-rata kedalaman yakni sebesar 42,73 cm atau 0,4273 meter. Selanjutnya ada data 2 menghitung kecepatan arus sungai. Kita menggunakan tongkat lalu diikatkan tali sepanjang 4,5 meter, di mana kita menggunakan stopwatch. Ketika tali sudah matang, disitulah kita memperoleh kecepatan. Kita menggunakan 10 kali percobaan dan dapat kita peroleh kecepatan rata-ratanya ialah 1,18 meter per sekon. Selanjutnya ada data 3 mengukur selanjutnya ada data 3 mengukur lebar sungai. Kita peroleh 2,153 meter persegi luasan sungainya. Data 4 menghitung head sungai. Pada head sungai ini kita yang dibutuhkan ialah derajat antara persilangan tali. Ini kita peroleh 65 derajat. Ya, ini
olah data yang kita dapatkan dari head sungai, kita melakukan alfa sebesar 25 derajat. Selanjutnya kita olah lagi, sin alfa sama dengan H per A. Sin 25 derajat sama dengan H per 9,68, 0,42278. Kita peroleh hanya 4,1 meter. Ya, ini hanya diagram kedalaman sungai dan kecepatan arus sungai. Selanjutnya kita pengolahan data Q atau debit air sama dengan A kali alfa. Kita peroleh 2,54 meter kubik per sekon. Selanjutnya kita mencari potensi daya, di mana telah data yang telah kita diketahui P sama dengan H Q G kali E. Kita peroleh 75,52 kW. Selanjutnya cara lain juga kita peroleh sama juga, hanya memiliki beda koma. Dan P sama dengan 5 QH, kita peroleh 52,07. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aliran sungai yang ada di Danau Warih bila dimanfaatkan untuk pembangkit energi alternatif mikrohidro dapat menghasilkan energi listrik sebesar 75,53 kW. Itu nilai maksimalnya, dan 52,07 nilai minimalnya.